warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini kami akan mempresentasikan tentang industri pabrik karbon aktif. Perkenalkan, nama saya Putri Aya dengan NPM 2403101007. Dan saya dan saya Nabila Nur Ramadanti dengan NPM 24077. Saya, 77. saya Raihan Fadila dengan NPM 24091. Saya Regita Nurul Nadia dengan NPM 24222. Saya Emirza Rahmat Firdaus dengan NPM 24225. Saya Mirafifa dengan NPM 24327. Di sini saya akan menjelaskan tentang pabrik karbon. Karbon aktif adalah material berpori dengan luas permukaan besar yang mampu menyerap berbagai zat pengotor. Karena sifat tersebut, karbon aktif banyak digunakan di berbagai industri seperti industri pemurnian, penyaringan, serta pengendalian polutan pada air ataupun udara. Adapun alat industri kimia yang digunakan pada pabrik karbon aktif antara lain dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap persiapan bahan, ada conveyor belt, rotary cutter, serta screw conveyor. Selanjutnya ada tahap pirolisis menggunakan alat seperti furnace, screw conveyor, cooler, kondensor, storage vessel, serta volatile blower. Selanjutnya pada tahap aktivasi menggunakan beberapa alat seperti ball mill, conveyor belt, boiler, fluidized bed reactor, serta cooling jacket. Dan yang terakhir pada tahap akhir yaitu pengawasan dan pencucian itu menggunakan water condenser, water pump, AC conveyor belt, serta gravity separator. Pada pembuatan karbon aktif dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama itu tahap pirolisis. Tahap pirolisis itu menghasilkan 2 output, yaitu biofuel serta karbon ataupun coconut charcoal. Proses dimulai ketika tempurung kelapa itu dimasukkan melalui konveyor. Selanjutnya dihancurkan menggunakan rotary cutter dan ditransportasikan kembali menggunakan belt conveyor. Dari belt conveyor kemudian produk akan dimasukkan ke dalam furnace yang dipanaskan secara bertahap hingga mencapai suhu 600 derajat tanpa adanya oksigen. Pada suhu ini, senyawa organik akan terurai serta meninggalkan padatan berpori yang disebut biokar atau karbon. Setelah keluar dari furnace, si karbon akan ditransportasikan kembali menggunakan belt conveyor dan dihancurkan lagi menggunakan ball mill menjadi ukuran yang lebih kecil. Dari hasil tersebut akan dihasilkan output yaitu coconut charcoal ataupun arang yang masih berbentuk kecil. Baik, kemudian setelah hasil dari pirolisis itu akan dialirkan dengan screw conveyor menuju ke fluidized bed reactor, di mana akan diaktifasikan secara fisika, yaitu dengan cara pemanasan uap dengan uap panas, yaitu di mana water itu dialirkan dengan pompa dan dipanaskan melalui boiler, itu akan menjadikan uap panas. Kemudian akan bercampur dengan oksigen, itu akan menyebabkan terjadinya reaksi uap panas dan gas itu tadi. Nah, dari reaksi tersebut itu membuat terjadinya campuran. Campuran itu akan mengaktifkan secara fisika untuk karbonnya. Kemudian dialirkan melalui screw conveyor dan akan terjadi aktivasi karbon. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu untuk prinsip kerja ball mill sendiri itu, ball mill itu drum silinder yang berputar berisi bola penggiling. Terus juga prinsip kerjanya saat drum berputar, bola diangkat oleh dinding drum, lalu jatuh menimpa dan menunggu partikel dan akan memberikan efek singkatan. Selain itu terjadinya attrition atau gesekan atau penggeseran antar bola dan antar bola partikel yang menggerus partikel menjadi lebih halus. Jadi ketika digunakan bola itu partikel arang yang masih kecil lagi akan menjadi akan lebih halus. Selanjutnya ada prinsip kerja retarika tersendiri atau prinsip kerja retarika ini tuh material keras dimasukkan ke hopper, ditekan ke roller feeder agar masuk ke dalam drum. Drum tersebut akan berputar dengan pisau tajam sehingga akan melakukan shear cutting menghasilkan chip kurang lebih 3 cm.
hasil potongan keluar dan jatuh ke bawah atau ke konveyor. Untuk untuk fungsi alat rotary cutter sendiri, yang pertama itu tempurung kelapa yang besar dipotong menjadi serpihan kecil. Untuk ukurannya kurang lebih sekitar 2-3 cm. Untuk fungsi alat rotary cutter yang kedua yaitu sebagai tahap awal pre-treatment sebelum proses penghancuran lebih halus dengan hammer mill atau ball mill. Untuk fungsi alat ball mill sendiri, yang pertama itu untuk menghaluskan material padat dari ukuran milimeter untuk menjadi milimeter, menjadi pupuk dengan ukuran target, contoh misal 325 mm atau kurang lebih 44 mm. Untuk fungsi yang kedua yaitu menyamakan distribusi ukuran partikel atau menghasilkan produk lebih seragam. Selanjutnya ada alasan menggunakan rotary cutter dan juga ball mill. Untuk alasan yang pertama itu khusus untuk bahan keras. Rotary cutter efektif memotong kecil rata, kayu, dan juga biomasa keras tanpa cepat aus. Terus ukuran seragam dan terkontrol chip kurang lebih 3 cm. Proses lebih efisien juga. Material tidak langsung dipotong, sekali jalan menjadi chip siap masuk tahap selanjutnya. Untuk alasan menggunakan baunya sendiri yaitu yang pertama dapat menghasilkan ukuran sangat halus dan didistribusi ukuran seragam mencapai sangat tertinggi seperti 325 mm. Untuk alasan kedua label mill yaitu fleksibel untuk berbagai jenis material berat atau rapuh, misalnya arang, tempurung kelapa, atau spiralisis. Terus untuk alasan yang ketiga yaitu kapasitas dapat diskalakan untuk produksi industri besar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ball mill. Untuk faktor yang pertama yaitu ukuran bola atau bola besar menjadi bola besar untuk pecahan kasar, bola kecil untuk penghalusan. Kecepatan putar menjadi ideal pada 65 sampai 80% critical speed. Untuk faktor ketiga itu waktu penggilingan. Makin lama semakin halus, tapi ada titik jenuhnya juga. Untuk faktor yang keempat, ukuran chip dan sifat material akan menjadi semakin kecil dan rapuh, makin mudah dihasilkan. Untuk faktor yang mempengaruhi rotary cutter sendiri, yang pertama itu bahan baku akan menjadi lebih kadar airnya kurang dari 12%, ukuran chip seragam kurang lebih 3 cm, jenis tempurungnya. Untuk faktor yang kedua, peralatan mekanis menjadi ketajamannya pisau rotary cutter, kecepatan ball mill, suhu rotary dryer, dan cooling conveyor, efisiensi cyclone. Untuk faktor yang ketiga yaitu produk akhir akan menjadi luas permukaan, distribusi jari, kadar api rendah, kelembapan kurang dari sama dengan 10% pH netral. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan ball mill dan rotary cutter. Yang pertama kelebihan ball mill yaitu hasil sangat halus, produk seragam, fleksibel untuk banyak material dan cocok untuk skala industri. Yang kedua yaitu kekurangan ball mill yaitu boros energi, waktu lebih lama dibanding crusher, komponen cepat aus, dan biaya operasi tinggi. Selanjutnya kelebihan dari rotary cutter yaitu hemat energi, tear cutting bukan hancuran kompresi, terus bisa untuk berbagai biomasa keras yaitu tempurung kayu dan bambu. Selanjutnya saya akan membahas fungsi screw conveyor dan bed conveyor. Yang pertama memindahkan bahan baku, yang kedua menyalurkan material ke hopper reaktor, yang ketiga mengatur aliran material. Selanjutnya fungsi bed conveyor yaitu yang pertama memindahkan coconut shells utuh dari tempat penyimpanan awal ke jauh crusher untuk pengecilan ukuran. Yang kedua mengangkut hasil pecahan tempurung dari jauh crusher menuju furnace. Yang ketiga mengangkut coconut char dari cone crusher. Yang keempat memindahkan aktivat karbon dari leaded bed reactor. Selanjutnya prinsip kerja screw conveyor yaitu bekerja dengan memanfaatkan poros berulir yang diputar oleh motor penggerak di dalam sebuah tabung atau truk. Lalu prinsip kerja bed conveyor yaitu memindahkan material padat secara kontinu dengan menggunakan sabuk atau bed yang digerakkan oleh motor penggerak pada pulei.
Kemudian faktor yang mempengaruhi screw conveyor dan belt conveyor. Yang pertama pada alat screw conveyor yaitu pada desain alat. Jika scoopnya besar bisa mengangkut banyak. Kemudian eh, faktor kedua yaitu bahan yang dibawa. Jika serbuknya halus maka lebih mudah disalurkan. Dan yang ketiga cara kerja mesin. Jika berputar kencang bahan akan cepat maju. Kemudian pada alat belt conveyor yaitu faktor yang pertama yaitu kecepatan, di mana kecepatan terlalu tinggi bisa menyebabkan tumpahnya bahan. Pada sudut kemiringan konveyor, jika kemiringan yang terlalu curam dapat mengurangi efisiensi aliran material. Kemudian faktor yang ketiga yaitu tegangan belt, di mana tegangan yang tepat menjaga belt tidak selip atau putus. Kondisi belt yang aus atau rusak dapat menurunkan efisiensi dan memperbesar risiko kerusakan sistem. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan screw conveyor yaitu kontinu dan stabil, desanya tertutup, dan biaya operasionalnya rendah dan perawatannya mudah. Untuk kekurangannya yaitu tidak cocok untuk jarak terlalu jauh, mudah aus kalau bahan abrasif, dan yang ketiga bisa terjadi penumpukan material jika lengket atau berkelembapan tinggi. Pada kelebihan dan kekurangan belt conveyor yaitu yang pertama mampu mengangkut material dalam jumlah besar, yang kedua gerakan kontinu dan stabil, yang ketiga perawatan relatif mudah karena konstruksinya sederhana. Kemudian kekurangan belt conveyor yaitu mampu mengangkut material dalam jumlah besar. Yang kedua, belt mudah aus atau robek bila terkena benda tajam. Dan yang ketiga, hanya efektif untuk material kering atau tidak lengket. Lalu ada furnace, yaitu fungsinya untuk mengubah bahan organik menjadi arang atau charcoal dan gas volatil melalui pirolisis. Lalu ada oil cooler, yaitu untuk mendinginkan bio-oil panas hasil kondensasi agar lebih stabil. Lalu carbon vessel, yaitu untuk menampung hasil karbonisasi atau charcoal. Lalu ada bio-oil storage vessel, yaitu menyimpan bio-oil hasil kondensasi. Lalu ada bio-oil condenser, yaitu mengubah uap hasil pirolisis menjadi cairan bio-oil. Lalu gravity separator, yaitu untuk memisahkan partikel berdasarkan perbedaan massa jenisnya. Lalu FBR boiler, yaitu untuk menghasilkan uap panas untuk proses aktivasi di FBR. Lalu water pump, yaitu untuk mengalirkan air pendingin ke kondenser atau cooler. Lalu ada boiler. Fungsinya untuk sumber panas tambahan yaitu penghasil uap. Lalu FBR cooling jacket yaitu menjaga suhu dinding reaktor agar tidak terlalu panas. Fluidized bed reaktor yaitu untuk mengaktifasi arang menjadi karbon aktif dengan gas panas yang berupa uap atau N2. Lalu cooler yaitu untuk mendinginkan gas atau uap panas sebelum kondensasi. Lalu volatile blower yaitu mengalirkan gas volatil ke sistem pendinginan atau pembakaran. Water condenser yaitu untuk mengubah uap air hasil pendinginan menjadi cairan. Yang terakhir adalah gravity separator yaitu untuk memisahkan partikel karbon aktif berdasarkan ukuran dan berat jenisnya. Baik, kemudian didapat tabel dan grafik analisis saya kan di mana kami menggunakan 4 screening yaitu 10 mesh, 40 mesh, 200 mesh dan 320 mesh. Dan didapat data aperture menggunakan buku Unit Process of Brown itu tahun 2005 dan untuk perhitungan di next slide dan didapatkan dari data tabel itu grafiknya itu seperti ini. Persamaan Y-nya itu 0,0965X plus 0,1488, kemudian R-nya itu 0,872. Oke, yang terakhir, adapun perhitungan analisis ayakan
Di mana untuk average size atau rata-rata ukuran 5 sampai 10 itu kita mendapatkan hasil dari 3,962 ditambah 1,051 dibagi 2 menghasilkan ukuran sekitar 2,8. Kemudian pada average size rata-rata ukuran 10 sampai 40 itu didapatkan hasil itu 1,05. Kemudian average size 40 sampai 200 itu mendapatkan hasil 0,26 serta average size terakhir itu 200 sampai 325 mesh itu kita menghasilkan ukuran rata-rata karbon aktif itu sekitar 0,05 di mana nilai tersebut telah telah sesuai dengan standar SNI yang ada. Jadi berdasarkan hasil industri karbon aktif yang kami dapatkan, terdapat 4 kali proses ayakan, di mana dari 4 kali proses pengecilan itu menghasilkan output utama sebesar 0,05 mm. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang industri karbon aktif. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.